Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada seluruh warga Indonesia yang berada di Brunei Darussalam. Dalam kesempatan yang baik ini, sekali lagi saya akan memberikan update terkait dengan situasi wabah virus corona yang sekarang melanda dunia, khususnya apa-apa yang harus kita lakukan bagi warga Indonesia yang berada di Brunei ini. Pertama, sebagaimana kita ketahui dalam beberapa media akhir-akhir ini, Royal Brunei Darussalam sudah akan mulai menghentikan penerbangan langsung ke seluruh dunia, kecuali ke Singapura, ke Manila, ke Hong Kong, dan ke Melbourne. Ini artinya maka semua penerbangan langsung ke Jakarta, ke Surabaya, dan ke Denpasar mulai tanggal 23 Maret nanti ditiadakan. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh warga Indonesia yang berada di Brunei, terutama para wisatawan, para pelajar, para pengusaha, dan kelompok-kelompok lain yang tidak memiliki urgensi untuk tinggal di Brunei, maka saya harapkan sesuai dengan instruksi dari pemerintah Indonesia untuk segera meninggalkan Brunei Darussalam agar nanti tidak tertahan di negara ini. Saudara sekalian, tentu ini masalah yang akan kita alami dari waktu ke waktu, dan kasus positif di Brunei dari hari ke hari belum menunjukkan titik semakin menurun, dan untuk itu maka setiap warga negara Indonesia kami himbau untuk segera melakukan langkah-langkah yang tepat untuk menghindari terjangkitnya virus ini. Bagi saudara yang terpaksa harus kembali ke Indonesia, mungkin karena kontrak kerjanya sudah selesai, maka mulai tanggal 23 ada opsi-opsi penerbangan yang bisa diambil. Tentu ini terbatas. Royal Brunei masih terbang ke Singapura. Jadi saudara bisa ke Singapura, kemudian dari Singapura membeli tiket lain melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Bisa pula melalui Hong Kong, Manila, atau Melbourne, Australia. Tetapi ini tentu sangat jauh dan biayanya mestinya pasti lebih mahal. Opsi yang kedua, saudara-saudara sekalian, untuk kembali ke Indonesia selain tadi menggunakan Royal Brunei Airlines adalah menggunakan penerbangan SQ atau Singapore Airlines yang terbang ke Singapura sampai sekarang 2 kali seminggu. Selain itu, AirAsia akan terbang ke Kuala Lumpur, ya. Itu baru dimulai tanggal 1 April, yang kira-kira setiap hari nanti apabila semuanya memungkinkan. Saudara sekalian, saya ingin juga menyampaikan bahwa semenjak 16 Maret kemarin, pemerintah Brunei sudah melarang warganya untuk keluar negeri, termasuk orang-orang asing yang ada di luar negeri, yang ada di Brunei Darussalam. Untuk itu, bagi warga negara Indonesia yang tinggal di Brunei yang ingin ke Indonesia harus mengajukan dulu izin ke kantor Perdana Menteri dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan nanti dikirim melalui email. Saudara sekalian, warga Indonesia yang tidak memiliki kartu pas hijau, yaitu para turis, para pelajar, para pengusaha, apabila memang terpaksa harus kembali ke Indonesia, hanya menunjukkan tiket pada saat di Bandara Internasional Brunei Darussalam. Berikutnya, apabila Anda telah sampai di Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, maka ada langkah-langkah yang perlu Anda perhatikan. Anda harus mengisi formulir kesehatan yang nanti disediakan di pesawat dan harus Anda isi dan serahkan saat nanti turun dari pesawat. Apabila begitu Anda dites suhunya, Anda memiliki suhu yang tinggi dan ada tanda-tanda yang mencurigakan, maka Anda akan digiring ke dokter di poliklinik yang terdekat dan akan dipantau lebih jauh. Apabila terpaksa harus lakukan karantina, maka Anda akan dikarantina selama 14 hari untuk menunjukkan bahwa Anda nanti insya Allah tidak positif kena virus ini. Perlu juga saya tambahkan, saudara sekalian, bahwa semenjak tanggal 20 Maret kemarin, pemerintah Brunei telah menerapkan siapapun yang datang ke Brunei Darussalam begitu tiba di bandara akan langsung dijemput oleh bus-bus yang telah disiapkan oleh kerajaan dan akan ditempatkan di tempat-tempat isolasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Apabila belum terdapat tanda-tanda
akan terjangkitan virus ini, maka siapapun yang diisolasi akan membayar sendiri untuk biaya makan selama isolasi 14 hari. Namun demikian, apabila telah ditemukan positif, maka pihak pemerintah Brunei akan menanggung semua biaya yang diperlukan. Dapat pula kami sampaikan bahwa semenjak kemarin tanggal 21 Maret, pemerintah Brunei juga telah melarang masuknya tenaga kerja asing baru. Untuk itu, maka saya ingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang masih di Indonesia, para agen-agen tenaga kerja, agar untuk sementara tidak mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke Brunei Darussalam. Saudara-saudaraku warga Indonesia yang saya cintai, selanjutnya saya ingin menyampaikan agar kita semuanya dapat terus mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh pemerintah Brunei, agar kita semuanya terhindar dari wabah ini. Salah satunya adalah mari kita mengikuti untuk senantiasa menjaga jarak satu sama lain dan menghindari pusat-pusat keramaian. Ikutin semua apa yang disampaikan dari waktu ke waktu oleh pemerintah Brunei dan ikuti juga semua petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia. Kami juga menghimbau agar semua warga Indonesia tidak malu dan tidak segan-segan untuk menghubungi hotline yang ada, nomor 148, untuk menyatakan apabila terdapat gejala-gejala terjangkitnya virus ini. Dan tidak perlu khawatir, pemerintah Brunei akan menanggung semua biaya ini, karena ini wabah sudah dianggap sebagai sebuah pandemi. Kami juga mengimbau agar seluruh warga Indonesia melalui paguyuban-paguyuban yang ada, terutama permai, paguyuban pemasyarakatan, agar terus memantau anggota-anggota yang ada di Brunei Darussalam dan melaporkan kepada KBRI apabila ada tanda-tanda yang mencurigakan. Kita berharap mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Dan kepada warga kami, warga Indonesia yang kira-kira akan terdampar nanti, kami masih akan membantu di KBRI. Kami akan terus melakukan upaya-upaya meningkatkan pelayanan kita di Kedutaan Indonesia. Kita akan buka mulai jam 9 sampai jam 4 sore setiap hari. Dan kita akan terus menjaring informasi dan tolong semuanya melaporkan apabila ada masalah ke KBRI, termasuk apabila ada kemungkinan visanya habis atau masalah-masalah lain. KBRI akan melakukan koordinasi lebih intensif dengan kementerian-kementerian terkait di Brunei Darussalam guna memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan. Mari kita berdoa, mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Mari kita jaga kesehatan. Dan mari sekali lagi kita ikuti aturan-aturan yang ada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.